Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Aceh Abdul Mujib, bahwa jika ada gubernur yang kemudian melarang pesantren untuk ikut terlibat di dalam perpolitikan, maka itu adalah gubernur tolol. Tapi dalam hal ini saya tuh ngerti maksud Pak Deddy Mulyadi, bahwa Pak Deddy itu menginginkan agar agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik gitu. Aku juga Karena paham sejujurnya Pak, di seluruh wilayah Indonesia, kalau misalkan ada pejabat yang mau naik, bahkan ketika dia koruptor sekalipun, dia citranya buruk sekalipun, dia itu akan menggunakan nama kalangan-kalangan beragama. Dia menggunakan otoritas-otoritas yang lebih ilahiyah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Anak Singkong. Gimana kabarnya dulur saudayana ya? Semoga dalam keadaan sehat, terus juga lancar untuk rezekinya dan selalu dimudahkan ya untuk segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik dulur saudayana, kali ini kita ada video. Ini masih terkait videonya Ustadz Aceh Mujib ya, yang dimana beliau melontarkan kata-kata tululnya dan yang lain yang sejenisnya gitu ya, terkait KDM ya, seperti itu. Dan beliau udah klarifikasi bahwa emang tidak ditujukan langsung ke KDM ya, maksudnya ke gubernur siapa saja ya. Dan yang menjadi alasan dasar kenapa Ustadz Mujib ini melontarkan kata tululnya itu adalah dimana kalau ada seorang gubernur yang itu melarang atau apalah istilahnya itu mengusulkan kepada pesantren, kiai kayak gitu ya, supaya tidak terjun ke politik, katanya gitu ya. Dipicu dari pernyataan itu, lalu beliau melontarkan kata-kata tululnya gitu pada siapa saja gubernur yang berbicara seperti itu. Nah sekarang ini kita ada beberapa video ya, ini menarik sekali. Ada beberapa video di mana netizen juga yang membela pernyataannya Ustadz Mujib ya. Mari kita saksikan dulu untuk videonya. Oh, ini jejak digital. Ini tidak patut sih ya untuk sekelas Ustadz ya. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang tengamek. Begitu wayang disinggung, Sia ngamek, murudul Sia. Begitu si Dedi menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, Sia cari cingwai. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda Muslim, kalau anda betul-betul anda Muslim, lawan, komen si Dedi, ya, jangan sampai coba kita ya gampang buktikan ya dicuatkan videonya hal-hal gitu yang seperti ini. Nah itulah kalau KDM menghina Islam. Rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hak. Bilang, saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Iya. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Setuju. Belajar dari gurunya dong. Kan Ya, pertama gurunya belajar dari mana? gurunya. Ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Ini menarik nih. Pasti terputus dengan Rasul. Dari mana dia belajar? Rasulullah jangankan kepada sahabatnya, kepada lawannya saja. Coba ketika di Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan orang Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja aku hancurkan ini. Kira-kira kalau saya Das'at sudah keterlaluan ini. Ada tentara satu peleton. Gimana Das'at? Ratakan. Tapi Nabi tidak. Tidak, betul. Nabi katakan jangan. Kalau Allah ingin mendengar doaku, saya mau berdoa. Berikan mereka hidayah. Mereka Makanya aku sama sekali tidak respect ya karena dia kalau tidak ada tahu apa yang ustadz aku gitu bawa yang untuk mereka. Mulutnya Kalau kotor dia ya. tidak beriman, paling tidak anak dan cucunya yang akan beriman kepadaku. Ya, karena melihat contoh. Terbukti sekarang Taif. Di Taif sekarang beriman semua. Ada lagi kisah yang menarik. Nabi lewat mau ke masjid, diludahi orang Yahudi. Oh Iya, kisah ini. Aku sering Diludahi. dengar. Apa Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Hari kedua pun begitu. Hari ketiga, mana ini langganan? Karena nggak ada yang ludahin kan. Mana ini langganan saya ini? Oh ternyata sakit.
Apa Nabi doain? Rasa kamu. Tidak. Nabi datang ke rumahnya, lalu membungkus kurma dan roti, Yes. datang ke rumahnya orang yang meludahinya. Saya dengar kau sakit. Ya, ini ada roti, ada kurma. Akhirnya terpesona dengan akhlaknya Rasulullah. Iya. Jadi, Bukankah tidak ada seorang peluang buat ustadz itu kita kan untuk melakukan pewaris kekerasan. para nabi? Karena sebenarnya dengan hal Seharusnya seperti itu, dengan keindahan yang bisa mengontrol emosinya, diberikan, sebenarnya lebih menarik. mencontoh Iya, baginda betul. Rasulullah Nah, SAW. kenapa Nabi mampu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani? Bayangkan, waktu itu sendiri dia berjuang. Iya. Tidak punya tim sukses, tidak punya dana penyokong, tidak punya partai, ya kan? Tapi berhasil. Kenapa? Karena keteladanan, akhlak mulia beliau. Orang Mekah mengakui beliau, diberi gelar Al-Amin. Itu kan akhlak yang terpercaya. Percaya. Sampai detik ini tidak ada satupun universitas di Indonesia yang memberi gelar mahasiswanya Al-Amin. Bisa dipercaya, tidak ada. Nggak ada. Ya. Tapi waktu itu bukan Nabi yang katakan, saya jujur, saya terpercaya. Tidak, masyarakat Mekah. Masyarakat. Ya. Lalu kapan mereka dimusuhi? Kapan mereka memusuhi Nabi? Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah itu awalnya karena kesombongannya itu. Mereka menolaknya Nabi. Bukan karena apa ajarannya, tapi karena kesombongan mereka. Ya. Jadi Rasulullah adalah figur kita. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ngeus we kiai mengurus umat, ngurus masjid, tong ngilu-ngilu karena politik. Nah, ini adalah statement yang keliru yang hari ini banyak berseliweran di masyarakat. Kalau politik hanya diisi oleh pengusaha, oleh konglomerat, bahkan banyak diisi oleh orang-orang fasik, lantas siapa yang akan memperjuangkan hak-hak umat Islam? Siapa yang akan menyalurkan aspirasi umat Islam? Gus Dur berpolitik, Kiai Maimun Zubair berpolitik, Kiai Ma'ruf Amin berpolitik. Mereka semata-mata bukan untuk haus akan kekuasaan, akan tetapi mereka mencegah orang fasik agar tidak berkuasa. Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Aceh Abdul Mujib, bahwa jika ada gubernur yang kemudian melarang pesantren untuk ikut terlibat di dalam perpolitikan, maka itu adalah gubernur tolol. Saya sepakat dengan itu. Kenapa? Karena kita dilindungi oleh undang-undang. Siapapun bebas berpolitik, berpendapat, berserikat, dan lain sebagainya. Saya sangat sepakat. Oke, kita pause dulu ya. Jadi si abang ini membela statementnya Ustadz Mujib ya, yang dimana videonya udah viral itu ya. Nah, di sini kita akan lihat gimana statement atau pandangan Ustadz Guru Gembul ya terkait pernyataan viral Ustadz Aceh Mujib. Kesempatan silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah wakang ngatur pamajikan, cet, perhatikan lah. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dandan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh, si ieu mah, seuceu ieu mah sakodak sakedik ameng. Sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik ceurik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur menyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur lawan. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di nabi biwir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Pak Guru? Sekali lagi ya, kita tetap harus kritis dan tetap harus skeptis terhadap kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Dan Pak Deddy Mulyadi sampai sejauh ini memang memberikan kepada kita suguhan-suguhan kebijakan-kebijakan yang baru, dobrakan,
dan menghasilkan banyak kontroversi. Betul. Jadi saya menduga bahwa kiai yang barusan itu sepertinya memang termasuk yang tidak suka terhadap gebrakan-gebrakan Pak KDM. Jadi sekali lagi kita netral aja ya, mau pro kontra Pak KDM itu urusan yang lain. Cuman kebijakan-kebijakan Pak KDM-nya itu yang disoroti sama Bapak Kiai barusan itu adalah Pak KDM minta supaya pesantren itu jangan ngurusin politik, dan itu disebut tulul. Disebut blow on, dan saya siap berantem gitu dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya tuh ngerti maksud Pak Deddy Mulyadi, bahwa Pak Deddy itu menginginkan agar agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik gitu. Aku juga Karena paham sejujurnya Pak, di seluruh wilayah Indonesia, kalau misalkan ada pejabat yang mau naik, bahkan ketika dia koruptor sekalipun, dia citranya buruk sekalipun, dia itu akan menggunakan nama kalangan-kalangan beragama. Dia menggunakan otoritas-otoritas yang lebih ilahiyah gitu. Datang silaturahmi, sowan ke sana dan ke sini, katanya minta dukungan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itu jadi agama kita tuh justru menjadi alas, menjadi keset bagi kepentingan-kepentingan politik. Nah, Pak KDM itu tidak menghendaki itu. Nah, pada bagian ini setuju gitu. Sekarang tuh banyak yang ngakunya labelnya ustadz gitu, ulama gitu, tapi bahasanya tuh kotor luar biasa. Terus tindakannya juga sangat provokatif. Nah, itu kan sebenarnya bukan pemuka agama, tapi itu sebenarnya adalah budaya, tradisi, dan nilai-nilai Arab jahiliyah. Tapi karena kita itu gagal untuk memahami konteks agama, maka biasanya menjadi seperti itu gitu. Jadi selama dia bisa berbahasa Arab, selama dia bisa nulis orang Arab, selama dia ngerti tradisi keilmuan orang-orang Arab, bahkan ketika dia cabul, bahkan ketika kata-katanya provokatif, dan bahkan ketika dia itu mengajak orang dalam perpecahan, dia tuh tetap disebut ulama gitu. Disebut agamawan, padahal dia mengambil nilai-nilai Arab, bukan mengambil nilai-nilai agama. Itu masalahnya gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh gitu. Tapi di komentar ini Pak Guru banyak banget yang nge-highlight-nya tuh soal kebijakan KDM soal hibah. Yang di-highlight di komentar itu adalah yang dana hibah. Bentar ya, aku komentari dulu ya. Jadi terkait KDM ulama yang apa itu, sebaiknya tidak terlalu terjun ke politik gitu. Kita udah paham ya maksud dari KDM, sebagaimana yang Guru Gembul katakan tadi ya, itu untuk menjaga nilai-nilai ulama itu sendiri ya, seperti itu, dimana seorang ulama itu kan orang alim ya, yang berilmu agama gitu, menjaga kebersihan agama itu sendiri, sepertinya itu seperti itu, bukan sama sekali tidak ikut gitu, berkontribusi dalam kemajuan negara ini, enggak. Masalah lakukan seperti itu ya tetaplah ulama-ulama itu adalah penasihatnya bagi seorang pemimpin dalam setiap kebijakannya ya, seperti itu, sebagaimana ya di negara-negara Arab gitu kan, seorang ulama itu menjadi penasihat daripada ulama, daripada pemimpin itu sendiri, seperti itu ya. Jadi terlalu dini ya untuk si abang tadi menilai perkataan KDM-nya, perkataan Bapak Aing seperti itu. Jadi perlu dipahami juga ya. Kita lanjut ya. Iya, itu juga. Jadi selama ini dana hibah di provinsi, di seluruh wilayah Nusantara itu juga sebenarnya biasanya dimainkan. Jadi ada oknum agamawan. Iya itu. Saya minta dong hibah dari provinsi untuk pesantren saya, bahkan ketika pesantrennya udah makmur. Kan banyak sekarang pesantren-pesantren, lembaga-lembaga keagamaan yang mereka itu gak bisa hidup selain dari meminta-minta. Yang KDM kelola, minta ke donatur, minta ke pemerintah, minta ke masyarakat di YouTube, di TikTok, minta di pinggir jalan. Kan itu meminta-minta yang seperti itu. Mereka itu tidak menghasilkan karya untuk dijual, mereka tidak bisa berwirausaha, tidak bisa mengelola keuangan. Yang bisa mereka lakukan ya hanya jualan belas kasihan dan jualan keagamaan untuk mendapatkan uang untuk operasionalnya dan untuk memperkaya petinggi-petingginya.
Begitu kan? Nah, kemarin itu juga sebenarnya sudah dilihat, sudah dievaluasi sama Pak KDM, dan memang benar seperti itu gitu. Saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya dari bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJ-nya yang dilakukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin, dari keluarga miskin, jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri, kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Bagi saya, seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Iya, itu barusan ya untuk videonya. Gimana menurut tanggapan kalian? Di kolom komentar ya terkait videonya. Oh ya, jangan lupa untuk dulur Sadayana, tolong dibantu ya di subscribe, di like gitu, di komen gitu, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Semoga kalian suka untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.